Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kabar sehat ya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika pada hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar ya mengenai gradien dalam gambar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gradien melalui dua titik yang diketahui dan menentukan persamaan garis lurus. Silakan teman-teman bisa menyimak video ini hingga tuntas, kemudian bisa dicatat poin-poin pentingnya saja. Nah, yang pertama, gradien melalui persamaan di sini persamaan Y sama dengan MX ditambah C gitu ya. Nah, di sini untuk persamaan garis yang diketahui dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C itu memiliki gradien sama dengan M, atau nilai gradiennya nanti itu merupakan koefisien besar koefisien X bilangan di depan X. Jadi nanti ketika teman-teman menemui persamaan Y sama dengan MX ditambah C, berarti nanti gradiennya adalah di depannya X atau di sebelah kirinya X, bilangan di sebelah kirinya X itu adalah gradiennya. Jadi kita tidak perlu menggambar seperti itu ya. Kita ke contoh saja. Kalian diminta untuk mencari gradien dari beberapa soal ini. Jadi untuk awalannya kita pastikan dulu bentuknya harus seperti ini dulu ya teman-teman ya, supaya nanti kita bisa menentukan gradiennya atau M itu ya. Untuk yang pertama dulu Y sama dengan 2X ditambah C. Perhatikan di sini apakah Y sama dengan 2X ditambah C sudah membentuk Y sama dengan MX ditambah C? Ya, ini sudah ya teman-teman ya. Karena persamaannya sudah berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, maka nilai gradiennya adalah koefisien dari X atau bilangan sebelah kirinya X, yaitu 2. Maka gradiennya adalah 2M sama dengan 2. Kemudian untuk yang B, Y sama dengan negatif 5X ditambah 1. Apakah sudah bentuknya Y sama dengan MX ditambah C? Ya, ini sudah ya teman-teman ya. Karena sudah berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah angka di sebelah kiri dari X ini ya, terdepannya X yaitu negatif 5, maka gradiennya adalah negatif 5. Cukup mudah ya. Nah, kemudian kalau seperti ini teman-teman, nah, Y ditambah 3X sama dengan 9. Apakah sudah membentuk Y sama dengan MX tambah C? Belum ya teman-teman ya. Di sini Y-nya harus sendiri di sebelah kiri. Karena ternyata di sini masih ada 3X. Maka kita ubah dulu teman-teman ya. Kita ubah dulu supaya membentuk Y sama dengan MX ditambah C. Langkah yang pertama, tulis dulu soalnya Y ditambah 3X sama dengan 9. Kemudian letakkan Y ini hanya di sebelah kirinya sama dengan, jadi cukup Y-nya di sini ya. Koefisien Y, maksudnya variabel Y di sini yang hanya di sebelah kiri. Kemudian berarti yang berpindah siapa teman-teman yang di sebelah kiri ini? Yang berpindah adalah positif 3X pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 3X. Jadi kalau dia lintas sama dengan, maka tandanya akan berubah gitu ya. Kemudian yang masih di sebelah kanan adalah positif 9, maka di sini tetap ditulis positif 9. Apakah sudah membentuk Y sama dengan MX ditambah C? Ya, ini sudah ya, sudah Y sama dengan, maka di sini gradiennya adalah negatif 3 karena koefisien X-nya adalah negatif 3. Kemudian untuk yang D, negatif Y sama dengan 7X dikurangi 11. Nah, ini juga belum ya teman-teman ya. Belum membentuk Y sama dengan, karena masih ada negatifnya. Nah, ini perlu kita hilangkan negatifnya ini, negatif Y. Kita kan butuhnya hanya Y sama dengan, bukan negatif Y. Maka kita tulis dulu. Nah, di sini negatif Y itu maksudnya kan negatif 1 ya, karena kan 1 tidak perlu ditulis, maka ini saya tuliskan dulu negatif 1Y sama dengan 7X dikurangi 11. Supaya hasilnya di sini positif atau tinggal Y-nya saja, maka kita bagi dengan negatif 1 semua. Jadi ketika di sini ada bilangan negatif 1, maka semua kita bagi dengan negatif 1. Ya, kalau misal di sini negatif 2, maka di sini juga dibagi negatif 2 semua. Kalau di sini 3Y, maka di sini dibagi 3 semua gitu ya. Negatif Y dibagi negatif 1. Berarti negatif 1 dibagi negatif 1 itu positif 1 ya, atau Y sama dengan. Kemudian 7 dibagi
7 dibagi negatif 1, jadi positif dibagi negatif itu negatif, negatif 7x, kemudian dikurangi 11 dibagi negatif 1, dia juga negatif ya, negatif 11. Maka di sini Y sama dengan, perhatikan negatif di sini ada yang berjajar ya, negatif dengan negatif dia akan positif, maka negatif 7x plus 11. Nah, di sini bentuknya sudah Y sama dengan ya teman-teman ya, maka gradiennya sudah di depannya X atau negatif 7. Jadi gradiennya M sama dengan negatif 7 ya. Kemudian yang terakhir 3x ditambah 6y kurangi 10 sama dengan 0. Apakah bentuknya sudah sama, y sama dengan mx tambah c? Belum ya teman-teman ya. Di sini bentuknya malah sebelah kanannya itu sama dengan 0. Jadi belum berbentuk seperti ini. Maka kita ubah dulu. Langkah yang pertama, tulis dulu soalnya, kemudian letakkan 6y, karena tadi kan kita butuhnya y-nya hanya sebelah kiri, tapi kan di sini masih ada 6, maka letakkan 6y di sebelah kiri dari tanda sama dengan. Berarti yang berpindah itu adalah 3x. 3x kita pindah ke sana menjadi apa? Negatif 3x, kemudian masih ada lagi negatif 10, kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 10. Jadi 0 ini sudah tidak perlu dianggap ya. Nah, karena ini masih ada 6, pada kita butuhnya hanya y, maka kita bagi semuanya dengan 6 gitu ya. 6 dibagi 6 itu 1 ya, 1 y, maka y sama dengan negatif 3 per 6 itu sama-sama dibagi 3, itu hasilnya adalah negatif 1 per 2x gitu ya, sama-sama kita bisa sederhanakan. Kemudian di sini 10 dibagi 6 sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 5 per 3. Apakah bentuknya sudah sama, y sama dengan? Ya sudah ya, maka di sini gradiennya di depannya x adalah negatif setengah, maka gradiennya seperti M sama dengan negatif 1 per 2 atau negatif setengah ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi kita diketahui persamaan, sekarang kita mencari gradien tapi melalui dua titik yang diketahui. Jadi nanti cara mendapatkan nilai gradien di sini itu bisa kita misalkan dulu. Dua titiknya x1 y1 dan x2 y2. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Gradien itu adalah delta y per delta x, atau bisa kita tulis y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Jadi suatu titiknya nanti kita tentukan dulu x1 y1 mana, x2 y2 mana. Kita mulai ke contohnya ya. Nah, di sini ada dua soal. Kalian diminta untuk mencari gradien dari masing-masing titik ini ya. Yang pertama dulu ada titik A 3,6 dan titik B 5,14. Nah, di sini kita diminta mencari gradiennya. Kita butuh rumus seperti ini kan. Maka kita tentukan dulu x1 dan x1 y1 dan x2 y2. Sebenarnya ini bebas ya teman-teman ya, mau yang ditentukan x1 y1 itu apakah ini atau ini juga boleh. Kalau misalnya di sini x1 y1 nya saya pilihkan di sini 3,6, maka x1 nya adalah 3, y1 nya 6. Kemudian untuk x2 y2 saya pilihkan yang di sini, maka x2 nya adalah 5, x y2 nya adalah 14. Jadi harus urut ya, x y kita tinggal menentukan x1 y1 x2 y2 itu ya. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, di sini y2 nya kita ganti 14, y1 nya kita ganti 6, x2 nya kita ganti 5, x1 nya kita ganti 3. Nah, di sini kita kerjakan yang atas dulu. 14 dikurangi 6 itu 8, 5 dikurangi 3 itu 2, berarti 8 per 2, hasilnya adalah 4. Jadi gradiennya adalah 4. Mudah ya teman-teman ya. Jadi langsung saja masuk ke rumus, kemudian tentukan titik-titiknya x1 y1 x2 y2. Kemudian ke contoh yang B. Nah, di sini juga sama teman-teman, kita tentukan dulu x1 y1. Di sini menentukan x1 y1-nya ini ya. Kemudian x2 y2-nya ini. Maka kita tentukan gradiennya. Kita masukkan, untuk y2-nya kita ganti 0, y1-nya kita ganti 4, x2-nya kita ganti 0, x1-nya kita ganti negatif 1. Hati-hati, di sini negatif 1, maka kita kurung
supaya membedakan dia bilangan negatif. 0 dikurangi, nah di sini ada negatif ketemu negatif ya teman-teman yang bawah ya, maka menjadi positif. Maka 0 kurangi 4 dibagi 0 ditambah 1, ini melebur jadi positif. 0 dikurangi 4 itu negatif 4, 0 tambah 1 itu 1, maka negatif 4 dibagi 1 itu sama dengan negatif 4. Jadi gradiennya adalah negatif. Nah, kita lanjutkan menentukan persamaan garis lurus. Jadi kita bisa menentukan persamaan garis lurus ya teman-teman ya. Jadi nanti misalkan ada garis yang melalui sebuah titik yaitu x1 y1 dan memiliki gradien m, maka kita bisa mencari rumusnya, mencari persamaan garis lurus dengan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 kurung tutup, gitu ya. Kita akan coba di contoh soal saja. Kita diminta mencari persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 2, negatif 1. Di sini kita tahu bahwa misalkan ada ilustrasinya ya teman-teman ya. Di sini ada titik 2, negatif 1. Kemudian garis yang bergradien 3, kalian diminta mencari persamaannya. Persamaan garisnya itu Y sama dengan apa kira-kira? Seperti itu ya. Kita coba. Nah, di sini tanpa kita harus menggambar, kita gunakan rumus tadi saja. Jadi persamaan tadi di sini bergradien 3, maka M-nya itu adalah 3. Kemudian titik ini, melalui titik ini adalah X1, Y1 gitu ya. X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah negatif 1. Kita masukkan ke rumus saja, Y kurangi Y1 sama dengan M kurung buka X kurangi X1. Kita langsung masuk saja ya di sini ya. Berarti Y dikurangi, nah Y1 di sini kan negatif 1, maka saya beri kurung negatif 1. Kemudian M-nya adalah 3. Kemudian X1-nya kita ganti 2. Jadi untuk Y dan X cukup ditulis Y dan X saja ya, tidak perlu diganti dengan angka. Di sini ada negatif ketemu negatif ya teman-teman ya, kita kerjakan dulu. Maka di sini Y positif 1 ya, atau tambah 1 sama dengan, nah ini kita kerjakan dengan sifat distributif. 3 kali X itu 3X ya. Di sini 3X, kemudian 3 dikali 2 itu adalah 6, karena ini dikurang maka dikurangi 6 ya. Nah, sekarang kita butuhnya sebelah kiri hanya Y saja, maka Y sama dengan yang berpindah adalah positif 1, pindah ke sebelah kanan menjadi apa? Negatif 1 ya teman-teman ya, berpindah jadi di sini negatif 1. Nah, ini kita kerjakan dulu, ada angka yang di sini ya. Hutang 6, kamu hutang lagi 1, maka hutangnya bertambah ya menjadi negatif 7 itu ya. Nah, inilah sudah kita temukan persamaan garisnya Y sama dengan 3X kurangi 7. Atau bisa saja nanti kita diminta mencari bentuknya yang agak beda. Nah, di sini bentuknya sebelah kanan itu 0, maka yang berpindah ke sebelah kiri adalah 3X dan negatif 7 gitu ya. 3X pindah ke sebelah kiri itu adalah menjadi negatif 3X, kemudian negatif 7 pindah ke sebelah kiri itu menjadi positif 7, sebelah kanan habis atau 0. Atau bisa juga 0-nya yang sebelah kanan, berarti yang berpindah tadi adalah ini ya, Y-nya ya, Y pindah ke sana menjadi negatif. Berarti 0 sama dengan negatif Y ditambah 3X dikurangi 7. Sudah kita dapatkan persamaan garisnya Y sama dengan 3X kurangi 7, atau bisa kita tulis sebagai ini, Y sama dengan 3X tambah 7 sama dengan 0, atau bisa saja ini negatif Y ditambah 3X kurangi 7 sama dengan 0. Ini jangan bingung ya, cuma saya ubah saja 0-nya di sebelah kanan. Sebenarnya ini tidak mengubah nilainya gitu ya. Jadi ada kemungkinan ini, nanti tinggal pilihan gandanya saja, nanti apakah bentuknya Y sama dengan, atau justru yang di sebelah ruas kanan itu adalah 0 gitu ya. Tinggal nanti kita ubah saja, mengubah tandanya ketika berpindah ruas. Kita coba lagi di sini, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 1 dan 5,3. Jadi ini ilustrasinya seperti ini, ada titik 2, negatif 1, 5,3. Nah, kalian diminta mencari persamaannya juga. Nah, kita langsung ke rumusnya saja ya. Nah, di sini langkah yang pertama, kita kan belum tahu gradiennya. Ya, kita cari dulu gradiennya. Karena ini melalui 2 titik, kita gunakan rumus yang 2 titik
tadi, di sini kita tentukan X1 Y1, X2 Y2. Kita cari gradiennya. Di sini Y2-nya kita ganti 3, Y1-nya negatif 1, X2-nya kita ganti 5, X1-nya kita ganti 2 seperti ini. Nah, ini ada negatif ketemu negatif, kita tuliskan dulu dia 3 tambah 1 ya, melebur menjadi positif. 3 tambah 1 itu 4, 5 dikurangi 2 itu adalah 4/3. Bisa sederhana tidak? Tidak bisa ya teman-teman ya, jadi cukup gradiennya 4/3. Nah, selanjutnya kita cari persamaannya. Persamaannya di sini M-nya tadi ada berapa? 4/3 ya. Nah, kemudian X1 Y1 kita bisa pilih ini 2, negatif 1. Tapi teman-teman juga boleh memilih X1 Y1-nya yang ini. Tapi di sini misalnya memilih yang sebelah kiri ini ya. 2, negatif 1. Kita masukkan ke rumus. Nah, di sini untuk Y1-nya kita ganti negatif 1 yang ini. Kemudian gradiennya atau M-nya adalah 4/3. Kemudian X1-nya adalah 2 ya. Kita kerjakan dulu. Di sini ada negatif ketemu negatif menjadi positif 1 ya, masih ditulis 4/3 kurung X kurangi 2. Nah, di sini kita kerjakan dulu ya teman-teman ya. Kita kerjakan dulu sifat distributifnya ini. 4/3 kali X itu 4/3 X. 4/3 kali 2 berarti 8/3, karena ini dikurangi maka dikurangi gitu ya. Nah, di sini bisa kita tuliskan, karena di sini ada pecahan di bawahnya itu 3, supaya tidak menjadi pecahan, kita kalikan semuanya dengan 3 supaya 3-nya nanti hilang. Ya, ini masing-masing kita kalikan 3, berarti 3 kali Y itu 3Y, kemudian 3 kali 1 itu adalah positif 3, sama dengan 4/3 kali 3, berarti kita dapatkan 4X ya. Nanti dicoba 4/3 kali 3, pasti hasilnya 4X, kemudian 8/3 kali 3 itu hasilnya adalah 8, ini dikurangi gitu ya. Maka kita dapatkan 3Y, kemudian nah ini kita pindahkan 4X nya kita pindahkan ke sebelah kiri, kita mau bentuk ruas kanannya itu 0 ya teman-teman ya. Kemudian positif 3 tetap, yang berpindah adalah negatif 8 menjadi positif 8 sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang bilangan ini. Berarti 3Y dikurangi 4X ditambah 11 sama dengan 0 ya. Atau bisa kita tuliskan 0-nya yang sebelah kiri, berarti yang berpindah adalah yang di sana. Negatif 3Y ditambah 4X kurangi 11, jadi 3Y pindah jadi negatif 3Y. Negatif 4X berubah jadi positif, positif 11 menjadi negatif. Jadi persamaannya bisa kita tuliskan, mohon maaf ya, ini 3Y dikurangi 4X ditambah 11, atau ini negatif 3Y ditambah 4X dikurangi 11 gitu ya. Jadi ini cuma saya pindahkan saja, nulisnya saja, nolnya saya beri di sebelah kanan. Itu ya teman-teman ya. Itu saja dari Miss Ni, semoga hari ini bermanfaat. Nanti silahkan bisa diulang-ulang, kemudian juga harus dicatat ya supaya bisa lebih memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.